Sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya. Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil menggelar acara tahunan simaan dan sidang munakosyah yang berlangsung di Gedung Serbaguna Al-Khairiyah, Jalan Kiai Haji Enggus Arja Citangkil, Cilegon pada Minggu 3 Maret 2024. Acara ini turut dihadiri oleh para kiai, ustadz, perwakilan pengurus besar Al-Khairiyah, rektor Unifa, ketua STIT Al-Khairiyah, kepala sekolah se-Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, ketua DKM An-Najah, wali santri, sebagian kepala sekolah SD Kota Cilegon, perwakilan PT Krakatau Group, santri, dan alumni yang turut meramaikan suasana dengan kehadiran mereka. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada wali santri yang tiada terhingga yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya di tengah kendala, potensi, harapan, dan lain sebagainya. Kami terus menjalankan visi misi pesantren. Pesantren bukan saja melaksanakan pendidikan Islam, tetapi kami memaknainya adalah bagaimana pesantren menjadi potensi besar bagi kelangsungan dakwah Islamiyah. Kalau sekedar pendidikan, orang diciptakan menjadi orang alim, orang soleh. Tetapi banyak lulusan pesantren atau lulusan kampus yang tidak pernah mampu menjadi kaum intelektual. Sarjana, iya. Kaum intelektual, belum tentu. Mengapa? Kami punya definisi tersendiri tentang kaum intelektual. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, baik dia anak petani, anak raja, anak doktor, siapapun mereka, kulitnya hitam atau putih, dari bangsa manapun, jika hatinya tercerahkan, kemudian bergerak secara ideologis dan heroik untuk mengubah masyarakatnya yang semula teguh, bodoh, tertinggal, statis, kemudian diubah menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang progresif, produktif, religius. Itulah kaum intelektual. Walaupun tidak pernah terlahir dari dunia pendidikan resmi sekolah atau dunia kampus. Sebagaimana Rasulullah, alumni mana? Rasulullah alumni mana? Rasulullah tidak pernah sekolah, tetapi beliaulah intelektual agung yang mampu mengubah masyarakat bodoh menjadi masyarakat yang maju. Itulah definisi kaum intelektual yang kami tanamkan kepada para santri. Jadi tidak sekedar alim, tidak sekedar pintar, tidak sekedar soleh, tapi bagaimana kalian setelah pulang dari sini mampu menjadi kaum pembaharu. Sehingga kami memaknai pendidikan itu bukan sekedar orang alim, orang soleh, tapi bagaimana pendidikan itu menghadirkan peradaban luhur di tengah-tengah umat. Itulah kami menggunakan tema ini dengan latar belakang bintang-bintang. Kami berharap santri kami menjadi bintang-bintang pembaharu kebutuhan sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Dengan tema ini menjadi renungan kita bersama bahwa pendidikan adalah sarana untuk mengubah manusia yang semula beku, statis menjadi masyarakat maju, produktif, dan religius, berakhlak mulia dan sebagainya. Itulah pendidikan yang ingin kami sampaikan kepada dunia. Sebagaimana Pak Kiai Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ayat yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairiyah Kiai Haji Ambian Ustaz Camrun beserta jajaran, Wakil Ketua PB Al-Khairiyah yang juga hadir, Ketua DPD, para asatid, perwakilan dari perusahaan sahabat, Ketua DKM Masjid An-Najah yang kami hormati, dan seluruh asatid dan asatidah, dan tak lupa seluruh wali santri Pondok Pesantren Al-Khairiyah dan anak-anakku yang kami cintai, santri Al-Khairiyah. Puji syukur atas segala apa yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Syukur itu diantaranya adalah syukur nikmat. Nikmat yang paling kecil itu kita bisa duduk. Nikmat yang paling kecil itu adalah kita bisa melihat. Masih banyak orang-orang yang ada di sana yang belum atau diberi ujian nikmat tidak bisa melihat pun juga tidak bisa duduk. Bahkan alhamdulillah acara ini berjalan sedemikian rupa, tak lain dan tak bukan adalah diberinya kita kesempatan sehat, diberinya kita kesempatan untuk melakukan aktivitas terbaik, dan itu adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraful anbiya wa imamur rasul, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan patut kita tauladani apa yang telah beliau teladankan dan contohkan kepada kita. Ibu bapak yang kami hormati dan kami banggakan, akhir-akhir ini banyak sekali distraksi yang terjadi, hoak di mana-mana, sehingga Google Search dalam minggu ini, dan mungkin itu tersembunyikan, ada polemik terkait dengan kehebatan seorang pahlawan dan dibandingkan dengan Rasul. Ini terjadi bertahun-tahun. Kalau dulu di zaman sahabat ada, kemarin juga ada, 2019 juga ada, kemarin 2 bulan kemarin itu juga ada lagi. Kenapa kok demikian? Ini adalah bagian dari akidah, ujian akidah dan ujian bagi kita sebagai umat Islam. Namun demikian, Dr. Muhammad Syabud dalam hal ini sebagai seorang penulis luar biasa, beliau dalam mukadimahnya menyampaikan begini: tidak ada satu cacat pun dalam diri Rasul ketika saya membaca sirah nabawiyah beliau, karena saking sempurnanya. Bisa jadi polemik yang terjadi tersebut oleh karena kita lupa mengenalkan diri, atau kita lupa membaca, atau kita lupa untuk mengenal lebih jauh sosok Rasulullah SAW. Karena bisa jadi anak-anak kita saat ini yang ada itu mereka lebih senang dengan idola mereka masing-masing, artis masing-masing. Terlebih sekarang mulai muncul berbagai macam media sosial yang menampilkan sosok-sosok dalam imajinasi mereka yang belum tentu benar adanya. Sir Joshua, seorang berkebangsaan Irlandia yang mendapatkan jabatan raja
dan pangeran dari Inggris. Beliau menyebutkan seandainya ada agama yang dimungkinkan akan berkembang di negara Inggris, bahkan Skandinavia secara luas, dia adalah agama Islam. Karena Islam agama pemersatu dan Islam agama yang cinta dengan literasi. Tentunya dalam hal ini tidak fair kalau kita hanya membaca dari satu sisi. Kita tanya orang terdekat, yaitu Aisyah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang menggilir Aisyah, di tengah malam beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkan aku dari ini, ta'arud ala Rabbi, biarkan aku untuk selalu beribadah kepada Tuhanku." Mendengar ini Aisyah terperanjat dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak benci dengan aktivitasmu. Justru sebaliknya, saya senang dengan literasi-literasi yang kau lakukan." Pada saat di tengah beliau beribadah, turunlah ayat Al-Quran, "Inna fi dzalika laayatil liulil albab." Apa yang kami maksud dalam hal ini, ibu bapak dan lain sebagainya? Bahwasannya literasi yang saat ini sedang tercantum dan digodok dalam berbagai kurikulum, baik 13 atau 18 review, bahkan kurikulum merdeka, sudah Rasulullah SAW lakukan. Di antaranya adalah Piagam Madinah yang menjelaskan bahwasannya literasi itu adalah bagian daripada peradaban manusia. Dalam hal ini PB Al-Khairiyah menyampaikan salam hangat pada Bapak dan Ibu sekalian, karena kegiatan ini adalah bagian terbesar dari pokok sejarah Al-Khairiyah yang harus dilestarikan dan harus diperkuat. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan bangga, kami ucapkan senang berhadir di tengah-tengah anak-anak sekalian, adik-adik sekalian yang insya Allah di tengah-tengah kita komunitas kecil, kamin fiatin golabat fiatan kasiro. Kecil mereka, sedikit jumlah mereka, tidak dimungkinkan 2045 pemimpin-pemimpin bangsa lahir dari Al-Khairiyah. Ibu bapak, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka kegiatan Simaan Ma'had Kesatria Taruna Satria Nusantara dengan membaca Al-Basmalah. Ala